Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi la yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radun al-hadis. Bapak Ibu jamaah syiar malam rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita kembali bisa bertemu lewat Zoom ya, dalam agenda rutin kita yaitu bedah kitab, sharing atau diskusi terkait dengan bedah kitab kritik terhadap pemikiran barat kapitalis. Pada malam ini kita akan menuntaskan bagian kritik terkait dengan sains dan metodologi metode ilmiah ya. Jadi kritik terkait dengan sains dan metode ilmiah itu masih ada satu pertemuan lagi. Minggu depan kita akan membahas terkait dengan konsepsi kebenaran ya. Itu terakhir baru kita masuk ke kritik bab baru gitu kan. Nah, pada kesempatan malam ini saya masih melanjutkan. Suara saya jelas ya, Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu, suara saya jelas kan ya? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah jelas, Ustaz. Soalnya saya ini agak low sistem, nggak tahu. Mudah-mudahan nggak terputus-putus ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas ya kritik terhadap metode ilmiah ya. Itu dari poin yang pertama ya. Yaitu kemarin membahas kebatilan sains dan metode ilmiah ala barat. Nah, kita melihat dari sisi aspek sainsnya. Nah, sekarang kita akan membahas dan mengkritik barat ya, ketika menggunakan metode ilmiah sebagai asas atau dasar berpikir. Nah, jadi kritik yang utama sebenarnya metode ilmiah itu tidak layak dijadikan asas berpikir dikarenakan 3 alasan ya. Jadi dalam kitab ini ya, kitab kritik terhadap pemikiran kapitalis atau Naqdul Fikril Gharbi Ar-Ra'sumali ya, itu dijelaskan ada 3 alasan ya, kenapa metode ilmiah itu kemudian tidak layak dijadikan asas berpikir ya. Pertama adalah kalau kita lihat metode ilmiah ini tidak layak dijadikan asas berpikir ya, karena metode ilmiah dalam mencapai pengetahuan esensinya adalah metode penelitian tertentu untuk mencapai hakikat sesuatu yang dikaji. Jadi intinya metode ilmiah ini dalam mencapai pengetahuan atau sains atau ilmu atau juga pemikiran lainnya. Karena kalau kita lihat dalam konsep barat seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, metode ilmiah bukan hanya digunakan dalam konteks pembahasan sains dan teknologi, tapi pada akhirnya barat juga menjadikan metode ilmiah ini sebagai dasar dalam membuat ya aturan-aturan kehidupan ya, hasil dari berpikir mereka gitu kan. Nah, kalau kita lihat kenapa metode ilmiah ini ya, apa kekeliruannya atau ketidaktepatannya atau kesalahannya ketika metode ilmiah ini kemudian dijadikan asas berpikir ya. Di mana poin yang pertama,
metode penelitian yang dilakukan dalam metode ilmiah itu menggunakan metode tertentu untuk mencapai hakikat sesuatu yang dikaji. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, di gambar di sebelah kanan, ya, itu adalah proses yang sering dikenal dengan metode ilmiah, gitu kan. Jadi, kalau kita perhatikan dari gambar di atas, ya, metode ilmiah itu diawali dengan merumuskan masalah, ada fenomena masalah biasanya, itu kan. Ada fenomena masalah, kemudian diteliti ya dengan berbagai metode, data dikumpulkan, kemudian diuji ya. Diuji dengan hipotesis. Sehingga ada kesimpulan yang sebelumnya dibangun ya dalam metode ilmiah itu kalau kita lihat itu kemudian diabaikan dulu gitu kan. Sehingga muncul hipotesis, kemudian diuji, muncullah kemudian teori baru gitu kan. Itu secara sederhana gitu kan. Jadi ada masalah ya, kemudian mengumpulkan data, kemudian dianalisis, diuji, kemudian diambil kesimpulan. Dan biasanya metode yang digunakan itu adalah metode deduktif ataupun induktif ya. Jadi metode ini digunakan ya sebenarnya dalam lapangan yang utamanya itu adalah sains dalam konteks ilmu alam dan ilmu alam gitu kan. Jadi banyak metode ini digunakan untuk membahas terkait dengan ilmu alam ya kan. Nah, tapi kalau kita lihat juga ya, dimanfaatkan juga itu kan untuk membahas, mengkaji masalah-masalah di bidang humaniora ya, psikologi dan sosiologi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika metode ilmiah ini digunakan, diterapkan dalam lapangan humaniora, ini yang nanti kita lihat itu tidak bisa kemudian diterima, gitu, sebenarnya itu kan. Karena hasilnya itu pasti banyak bias itu kan. Kenapa? Karena kalau kita lihat diterapkan di bidang manusia ya, yaitu terkait dengan psikologi dan sosiologi, ya manusia tidak bisa disamakan dengan benda mati itu kan. Ya. Nah, sehingga kesimpulannya adalah metode ilmiah ini tidak layak untuk dijadikan dasar untuk berpikir bagi manusia. Nah, pertanyaannya kenapa itu kan? Metode ini tidak layak dijadikan dasar untuk berpikir bagi manusia. Ya. Dengan melihat karakteristik metode ilmiah tadi, ya. Kalau kita lihat metode ini kompleks, gitu kan? Artinya rumit. Ya. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan penelitian dengan metode ilmiah, dia akan tunduk pada hukum-hukum dan syarat-syarat tertentu yang kadang-kadang tidak bisa dipenuhi atau diamati oleh setiap manusia. Ya. Orang yang melakukan penelitian itu harus sudah expert, ya. Harus punya basic pengetahuan yang luar biasa, gitu kan. Nah, sehingga kalau kita lihat metode berpikir ilmiah ini itu kan nggak bisa dijadikan dasar berpikir bagi semua orang. Berarti hanya untuk orang-orang tertentu. Ya, yang berpendidikan, kalau sekarang itu berarti dia sudah belajar metode ilmiahnya gitu kan. Belajar metode penelitiannya gitu kan. Belajar juga rumus-rumus statistiknya itu kan yang rumit tadi itu kan. Sehingga yang bisa menggunakan metode ini itu hanya untuk orang tertentu. Padahal kalau kita perhatikan, ketika kita berbicara terkait dengan kebenaran, ya, atau berbicara terkait dengan pengetahuan, itu kan semua hak semua orang. Karena hak semua orang seharusnya ya bisa diakses, bisa kemudian dilakukan oleh setiap orang untuk berpikir mencapai satu kebenaran. Nah, sementara tadi dengan metode ilmiah itu nggak bisa gitu kan. Kenapa? Karena tadi
memiliki karakteristik dan syarat-syarat tertentu. Ya. Nah, kita lihat bagaimana proses dan hasilnya dari penggunaan metode ilmiah ini, ya kan? Seperti yang pernah kita gambarkan untuk menunjukkan di mana letak kesalahannya, itu kan? Bahwa metode ilmiah yang digunakan oleh Barat untuk mengkaji bidang-bidang sains, baik ilmu-ilmu alam seperti yang saya katakan tadi, maupun juga terkait dengan ilmu-ilmu perilaku manusia atau humaniora, psikologi dan sosiologi, itu sebenarnya muncul setelah terjadi pergolakan pemikiran yang cukup keras di abad pertengahan, di awal-awal sudah kita bahas itu kan, di antara kelompok ilmuwan dan gerejawan, di mana masing-masing kemudian bersikukuh itu kan. Gerejawan bersikukuh dengan dogmatis gerejanya, ilmuwan dengan masa pencerahan tadi setelah menemukan kemudian sains dan teknologi yang ternyata banyak bertentangan dengan dogmatis gereja, maka dihasilkan sebuah kesepakatan yaitu sekulerisme. Ya. Jadi pembebasan dari belenggu gereja dan meninggalkan aturan agama serta bersandar pada akal manusia. Jadi metode ilmiah akhirnya itu kan dijadikan senjata ya, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, untuk menentukan sistem bagi individu dan masyarakat dalam menjalankan urusan kehidupannya. Nah, sehingga dengan metode ilmiah ini kalau kita lihat ya, terjadi perubahan mendasar berpikir di kalangan ilmuwan barat pada masa itu. Dari berpikir ya yang didominasi oleh gereja ya, itu berubah menjadi metode berpikir yang didasarkan kepada metode ilmiah yang tadi yang dikembangkan oleh ilmuwan. Ya. Sehingga berubah dari otoritas gereja menjadi otoritas sains atau ilmuwan. Bahkan karena mereka sudah begitu bencinya terhadap dogmatis gereja, ya, mereka sampai kemudian menghilangkan peran gereja itu dan bahkan mereka sebenarnya juga tidak meyakini adanya agama, ya, yang tercermin dari dogmatis gereja itu. Mereka memunculkan atau menjadikan sains ini sebagai agama, gitu kan. Ya. Sebagian menjadikan sains sebagai agama yang mereka kenal dengan Scientology gitu kan. Nah, ini kita lihat ya kan. Nah, kalau kita perhatikan dari situ kita bisa melihat bahwa metode ilmiah itu dijadikan dasar oleh Barat. Padahal tadi kalau kita lihat ya, metode ilmiah intinya itu tidak bisa kemudian digunakan oleh sembarang orang. Sementara kebenaran itu kemudian dibutuhkan oleh setiap orang, maka setiap orang harus bisa memanfaatkan dan menggunakan berpikirnya itu kan. Tapi kalau menggunakan metode berpikir ilmiah, ya menurut saya sangat rumit itu kan. Ini kritik pertama ya. Nah, kritik yang kedua ya. Menurut pengarang kitab Kritik Terhadap Pemikiran Barat Kapitalis ini, ya, kenapa metode ilmiah tidak bisa digunakan untuk dasar berpikir, ya, karena metode ilmiah itu tegak di atas eksperimen. Ya, jadi tegak di atas eksperimen, percobaan-percobaan tadi ya, percobaan-percobaan yang biasanya dilakukan di laboratorium. Dan itu tidak dapat dilakukan berarti kecuali pada objek yang bisa diindra. Artinya apa? Metode ilmiah tidak bisa kemudian membahas, mengcover ya, hal-hal yang sifatnya tidak bisa diindra oleh indera manusia. Gitu. Sehingga metode ilmiah ini tidak bisa diterapkan untuk objek pemikiran atau kajian-kajian terkait dengan pemikiran. Jadi metode ilmiah tidak bisa digunakan untuk menguji kan. Misalnya itu kan kalau kita sekarang berhadapan dengan ada ideologi komunis ya, ya. Metode ilmiah tidak bisa kemudian digunakan untuk menguji apakah komunis itu benar atau salah. Gitu kan. Atau misalnya ya
yang menjadi dasar negara kita, ya, Pancasila misalnya, metode ilmiah tidak bisa digunakan untuk mengkaji apakah Pancasila itu benar atau tidak, itu kan. Kenapa? Ya karena metode ilmiah tadi menurut kitab ini tegak atas dasar eksperimen, nggak bisa kemudian dieksperimenkan pemikiran-pemikiran tadi. Nah, sehingga ketika metode ilmiah ini dijadikan asas berpikir, itu akan menghasilkan kesalahan yang fatal ketika diterapkan pada bidang penelitiannya itu manusia, objek penelitiannya itu manusia, itu kan. Ya. Makanya ketika Sigmund Freud, ya kan, ahli yang diakui ya seolah-olah ahli psikolog dari Barat, ya, ketika dia melakukan penelitian terhadap perilaku bayi, itu kan, dia mengatakan manusia itu didorong oleh kebutuhan seksual. Kenapa dia kemudian mengambil kesimpulan itu? Ini salah fatalnya itu kan. Kenapa dia mengambil kesimpulan bahwa manusia hidup karena didorong oleh dorongan seksual? Dia hanya melihat fenomena ketika bayi kemudian lahir, yang pertama dicari itu puting susu ibunya, itu kan. Pikirannya seolah itu kaitannya dengan seks. Itu kan kesalahan yang fatal, ya kan. Akhirnya dari sinilah kemudian dalam pandangan Barat, ya kan, seks bebas itu sebuah kewajaran, ya kan. Nah, jelas kalau kita lihat dengan menggunakan metode ilmiah nggak bisa diterapkan pada manusia. Kenapa tidak bisa diterapkan pada manusia? Karena manusia memiliki perasaan dan sensasi, ya, serta hubungan antar manusia yang itu tidak mungkin dipelajari dari perspektif eksperimental laboratorium. Tidak bisa dikaji di laboratorium. Kenapa? Bisa jadi faktor yang sama, ya, reaksinya bisa beda-beda, gitu kan. Kenapa? Karena manusia itu bereaksi tergantung kondisi, perasaan, lingkungan, dan yang lainnya. Dan nggak akan sama itu kan. Maka nggak bisa kemudian manusia itu kemudian disamakan, gitu kan. Kalau menggunakan metode ilmiah jelas sangat tidak tepat, ya kan. Nah, sehingga kesimpulannya di poin yang kedua ini adalah metode ilmiah itu tidak bisa digunakan untuk meneliti perilaku manusia dan hubungan antar manusia. Nah, tapi Barat tadi, ya, dengan metode ilmiah itu justru digunakan juga bukan hanya meneliti sains dan teknologi, digunakan juga untuk meneliti perilaku-perilaku manusia serta hubungan antar manusia, sehingga muncullah teori-teori sosial. Dari teori sosial inilah muncullah aturan kehidupan, ya, menggantikan dogmatis gereja, menggantikan kemudian dogma-dogma gereja, itu kan, karena dianggap itu bertentangan dengan sains, ya kan. Nah, ini yang kedua, ya. Kenapa metode ilmiah tidak layak dijadikan asas berpikir? Kemudian yang terakhir, ya, kenapa metode ilmiah tidak layak kemudian dijadikan asas untuk berpikir? Ya. Karena metode ilmiah hasilnya itu adalah bersifat zon, dugaan, tidak menghasilkan kebenaran yang sifatnya qot'i, kebenaran yang sifatnya pasti, gitu kan. Sehingga karena bersifat dugaan atau zon, maka potensi salah itu sangat besar. Dan ini tergambar itu kan dari pernyataan mereka di kalangan mereka bahwa pengetahuan ilmiah itu pengetahuan yang digambarkan sebagai sesuatu yang sifatnya probabilistik, serba kemungkinan, sehingga bahasanya itu tidak ada kebenaran yang mutlak, semua kebenaran relatif, ya. Itu kan ada view mereka itu kan, ya. Dengan menggunakan metode ilmiah ini, gitu kan. Padahal dari situ aja sudah kita lihat kesesatannya, ya. Misalnya itu kan di eh, syiar malam ini yang hadir ini kan ada wanita, ada laki-laki, itu kan. Kan nggak bisa dikatakan bahwa ketika saya mengatakan misalnya Ustadz Herman Basir itu perempuan, ya kan. Kenapa? Ya itu kan berdasarkan persepsi saya perempuan, ya kan. Dan kebenaran itu relatif, ya. Nah, nggak bisa. Artinya apa? Ya karena
tidak semua pengetahuan itu memiliki sifat probabilistik. Ya. Ada yang benar, gitu kan. Maka tidak semua kebenaran itu sifatnya relatif. Kebenaran yang sifatnya relatif itu hanya pada sains. Nah, sehingga ketika sains itu digunakan untuk dasar berpikir tadi, jelas berarti ini rancu dan salah itu kan. Kenapa? Karena tadi yang namanya probabilistik itu hanya terkait dengan sains. Sementara kehidupan manusia itu tidak semuanya berhubungan dengan sains. Aturan itu kan terkait dengan konsep kehidupan, ya. Itu jelas nggak bisa, tidak selalu yang namanya pengetahuan terkait dengan manusia itu probabilistik. Ada manusia laki-laki dan perempuan itu faktanya sudah nggak bisa ditolak. Ada kebenaran yang mutlak. Si fulan itu laki-laki itu mutlak kebenarannya. Si fulanah itu perempuan itu mutlak kebenarannya, tidak relatif lagi gitu kan. Nah, tapi kalau menggunakan metode ilmiah semua bisa direlatifkan. Ya. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa kebenaran metode ilmiah itu bersifat zon, pengetahuan ilmiah itu memiliki sifat progresif. Progresif itu artinya apa? Sekarang benar belum tentu yang akan datang benar, gitu kan. Bisa berubah. Ya. Sekarang salah bisa benar, sekarang benar bisa salah, gitu kan. Nah, artinya kalau kita lihat dari dua karakteristik ini, yaitu metode ilmiah yang sifatnya probabilistik dan progresif, itu menghasilkan pengetahuan yang senantiasa berkembang, tumbuh, dan kemudian bisa dimodifikasi. Artinya apa? Artinya sains, bukan sains apa? Artinya pengetahuan itu tidak bersifat pasti, ya karena tidak bisa pasti tadi, maka metode ilmiah tidak layak untuk dijadikan dasar berpikir manusia. Kenapa? Karena tidak menghasilkan sesuatu yang final tentang eksistensi manusia, keberadaan manusia, serta sifat-sifat manusia. Bahkan juga tidak mampu kemudian menjangkau esensi manusia dan kehidupan alam semesta ini. Nah, makanya kalau kemudian menggunakan metode ilmiah, itu yang akan dihasilkan dalam konsep terkait dengan eksistensi manusia itu adalah dilusi, gitu kan. Jadi metode ilmiah hanya akan menghasilkan dilusi tentang keberadaan manusia dan hilangnya makna kehidupan. Nah, itu kritik yang ketiga, kekeliruan yang mendasar 3 poin dari metode ilmiah ketika dijadikan dasar atau asas berpikir. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau metode ilmiah yang sudah begitu banyak manfaatnya, tidak dipungkiri memang perkembangan sains dan teknologi di barat itu kan hasil dari metode ilmiah. Tapi tadi kita saksikan, ya kan? Di satu sisi kemudian kemajuan sains dan teknologi begitu berkembang, tapi di sisi lain ya esensi manusia, esensi kehidupan manusia jauh dari yang seharusnya itu kan. Manusia bahkan sering berperilaku tidak bedanya dengan binatang gitu kan. Dengan kebebasan, dengan pemanfaatan teknologi yang tidak didasari dengan norma-norma agama, ya norma-norma kehidupan, ya akhirnya walaupun metode ilmiah itu kemudian memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap perkembangan sains dan teknologi, yang itu kemudian meningkatkan kuantitas dan kualitas hidup manusia, sains dan teknologi tadi, tapi tidak pernah akhirnya kemudian sampai pada satu istilahnya itu kesimpulan pemahaman tentang hakikat keberadaan manusia dan kehidupan. Nah, kalau metode ilmiah itu tidak layak dijadikan asas untuk berpikir, pertanyaannya itu adalah, lalu metode apa yang bisa digunakan oleh manusia untuk menghasilkan kebenaran yang pasti, juga bisa mengungkap terkait dengan hakikat manusia dan kehidupannya itu kan. Nah, di buku itu disebutkan bahwa metode yang benar yang wajib dijadikan asas berpikir dan pemutus terhadap suatu perkara, artinya benar atau tidak, ada atau tidak, bahkan itulah yang disebut dengan metode akliyah. Nah, jadi
Kita akan lihat nanti ya, walaupun di kitab ini tidak dijelaskan secara rinci apa yang disebut dengan metode ilmiah, saya ingin membahas supaya kita punya perbandingan, ya kan. Ya. Mudah-mudahan selain Bapak Ibu yang hadir di sini, nanti yang membaca atau mendengarkan, menonton YouTube ini, dia memahami itu kan, di mana perbedaan antara metode ilmiah dengan metode akliyah itu kan. Kenapa metode akliyah itu adalah metode yang benar dan wajib dijadikan asas berpikir oleh manusia untuk menghasilkan kebenaran dan untuk memahami makna kehidupan. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksud dengan metode akliyah ya? Kalau kita lihat sederhananya, metode akliyah itu adalah ya proses pemikiran atau proses berpikir ya. Jadi metode akliyah itu proses berpikir ya, melalui pencermatan fakta ya. Artinya ketika ada fakta langsung kemudian dicermati. Bagaimana kemudian mencermati fakta itu? Alat yang digunakan adalah indera atau yang sering kita sebut dengan panca indera ya. Nah, kemudian fakta yang sudah kemudian dicermati ya oleh indera itu ditafsirkan. Bagaimana cara menafsirkannya? Melalui bantuan otak dan informasi yang sudah ada. Ya. Atau dalam bahasa Arabnya itu maklumatus sabiqoh, informasi sebelumnya. Dari situlah kemudian menghasilkan sebuah pemikiran atau konsep. Gitu kan. Nah, dari metode ilmiah ini, metode akliyah ini ya, maka komponennya kalau kita lihat berarti dari definisi itu ada 4 ya kan. Bahwa seseorang bisa melakukan proses berpikir ya, itu kalau 4 komponen ini ada. Salah satu tidak ada, maka tidak akan menghasilkan aktivitas yang namanya berpikir. Ya. Artinya metode akliyah tidak akan jalan ketika salah satu dari 4 ini kemudian tidak ada. Apa? Yang pertama itu fakta. Ya. Jadi kita bisa berpikir itu hanya ketika ada fakta yang ada di hadapan kita. Nah, fakta ini bisa yang berupa fisik, ya. Artinya berupa fisik itu benda-benda itu kan. Bisa juga yang sifatnya non fisik. Apa itu? Pemikiran. Nah, ini dari sini aja sudah jelas itu kan. Kalau metode ilmiah dia hanya melihat fakta yang terindra saja. Ya. Empirical namanya itu kan. Sementara dalam konsep berpikir, fakta itu ada 2, fakta yang terindra dan fakta yang tidak terindra. Ya. Maka pemikiran itu termasuk fakta. Ya. Yang akan kemudian nanti dinilai gitu kan. Yang kedua, karena berpikir itu harus pengamatan tadi, pengamatan sampai kemudian fakta itu sampai ke otak, alat untuk menyampaikan fakta ke otak itu adalah indera, gitu kan, yang disebut dengan panca indera itu ya. Baru yang ketiga ada otak. Nah yang keempat, yang ini yang sangat mendasar, ya juga itu kan, harus ada informasi sebelumnya. Tanpa ada informasi sebelumnya, sampai kapanpun manusia tidak akan pernah bisa berpikir. Nah, dari sinilah kita melihat bahwa manusia itu terbatas, gitu kan. Nanti akan kita tunjukkan, gitu kan, tentang pentingnya maklumat sabiqoh ini. Kalau tidak ada maklumat sabiqoh ini, manusia sampai kapanpun nggak bisa berpikir, gitu kan. Yang ada hanya seperti binatang, ya, hanya mengamati, ya, hanya kemudian sifatnya insting, tapi dia tidak menghasilkan sebuah proses berpikir dan tidak akan sampai pada kebenaran. Walaupun benar, pasti itu hanya semata-mata kebenaran. Arti kebetulan, bukan kebenaran ya. Nanti kalau kebenaran tertukar ya. Jadi kalau tidak ada informasi sebelumnya, tidak akan menghasilkan proses berpikir yang benar, bahkan tidak ada yang namanya proses berpikir. Ketika mengambil kesimpulan, pasti itu hanya kebetulan. Ya. Yang tadi bisa jadi juga salah bisa benar gitu kan. Nah, ini contoh ya, fakta terindra itu kan. Jadi misalnya ketika kita melihat
fakta itu buruk misalnya itu kan, manusia kan akan berpikir apa itu buruk? Apa bedanya buruk zaman Nabi dengan buruk zaman sekarang? Ya. Ini fakta. Ya. Ini misalnya apakah ini yang disebut dengan buruk, gitu kan? Apakah ini pesawat? Nah ini kan fakta. Ini akan berpikir ini apa itu? Apakah ini yang disebut dengan buruk, gitu kan? Ketika dihadapan pada fakta itu kan. Nah, tapi nggak bisa menjawab itu kan. Kalau tidak ada maklumat sabikoh nanti itu kan. Yang kedua ya kalau kita lihat ya indra dan indra ini seperti yang saya katakan tadi itu ada 5 ya. Makanya disebut dengan panca indra itu kan. Ada penglihatan, ada pendengaran, penciuman, pengecap dan peraba. Fakta itu tidak harus melalui mata. Makanya orang buta bisa berpikir ya. Fakta tidak harus masuk melalui telinga. Makanya orang tunarungu juga bisa berpikir. Kenapa? Karena ada indera yang lainnya. Ada penciuman, ada pengecap, dan ada kemudian peraba. Nah, untuk bisa berpikir, syarat minimal berpikir manusia punya 2 indera ini. Ya. Penglihatan dan pendengaran, ya kan? Nah, dengan penglihatan, pendengaran, ya kan? Penciuman, pengecap dan peraba juga masih bisa berpikir, gitu kan? Kenapa? Ya walaupun belum sempurna itu kan. Cuman agak lambat ya kan. Ya. Beda dengan penglihatan. Penglihatan itu kan ketika ada langsung gitu kan. Pendengaran ketika bunyi langsung kedengar gitu kan. Nah, sementara penciuman, pengecap dan peraba itu agak lama. Tapi tetap ini adalah satu proses yang bisa menghantarkan fakta kita ke otak, gitu kan. Ya. Nah, yang ketika otak, gitu kan. Nah, yang harus dibedakan otak itu tidak sama dengan akal. Ya. Jadi akal itu justru prosesnya. Kalau otak itu adalah memorinya. Jadi kalau dalam konteks komputer otak itu memori gitu kan. Ya, prosesor, maaf prosesornya itu ya. Bukan memori ya, prosesor memori nanti maklumatus sabikohnya itu kan. Nah, harus ada ya. Cuman saya katakan tadi otak itu tidak sama dengan akal. Nah, ini contoh gitu kan. Yang keempat itu informasi sebelumnya, maklumatus sabikoh. Pertanyaannya itu kan, bisakah Tarzan ketika dia hidupnya di hutan terus, tiba-tiba dia ditanya, kamu ingin nasi kebuli enggak? Gitu kan. Dia enggak akan bisa berpikir itu kan. Apa nasi kebuli itu kan? Apakah nasi yang kebul-kebulan gitu kan? Yang ada asapnya gitu kan? Sesuai dengan namanya kebul itu bahasa Sunda itu asap gitu kan. Sampai kapanpun dia nggak akan bisa kemudian berpikir dan kemudian meminta kalau dia tidak punya maklumat sabiqah. Sehingga ketika ditawari nasi kebuli ya dia nggak akan reaksi itu apa itu nasi kebuli kalau dia tidak ada informasi. Baru ketika ada informasi baru kemudian bisa berpikir kan. Jadi perlu maklumat sebelumnya, informasi sebelumnya untuk menghasilkan sebuah proses berpikir. Nah ini contoh itu kan. Bapak Ibu sekalian, kalau saya tanya itu kan, bisakah membaca tulisan ini? Padahal kita sudah lengkap, kita punya faktanya ada, ini gambar itu kan. Kemudian indranya ada, mata itu kan, otaknya kita sudah punya itu kan. Nah, bisakah kita berpikir melihat gambar ini sampai kapanpun kalau kita tidak memiliki poin yang keempat, yaitu maklumatus sabikoh, sampai 7 hari 7 malam pun kita nggak akan pernah bisa memahami fakta ini gitu kan. Kecuali belajar dulu, baca dulu gitu kan. Belajar dulu gitu kan. Nah, baru itu kan bisa. Artinya kalau kita lihat tadi metode ilmiah itu tadi nggak bisa metode inilah keunikan dan keistimewaan metode berpikir harus kemudian lengkap gitu kan. Dan ketika kemudian lengkap maka kesimpulannya itu nanti benar gitu kan. Pasti gitu kan. Tidak diraba-raba lagi gitu ya. Nah, baru setelah belajar coret-coret ada maklumatus sabikoh, kita bisa membaca tulisan itu gitu kan. Ya. Nah, contoh lain gitu kan. Ini gitu kan. Kita bisa mengatakan bahwa ini adalah apa istilahnya itu?
jam waker itu kan. Fakta, ini faktanya ya. Realitas yang terindra masuk lewat alat indranya apa? Mata, tangkap. Kemudian mata menyampaikan informasi ke otak. Informasi ke otak, gitu kan. Dari otak cari-cari gitu kan. Adakah ya di memori itu barang seperti ini? Kalau tidak pernah punya memori barang seperti ini, sampai kapanpun tidak akan bisa ngambil kesimpulan. Jadi saya teringat dengan kisah ya, ketika Barat itu terbelakang, kemudian sementara kaum muslimin sudah berkembang ya, menemukan jam, membawa jam ya, sampai bunyi jam itu karena mereka kemudian tidak punya maklumat sabiqah terkait dengan benda itu, ketika ada bunyi jam mereka katakan itu ada jin gitu kan. Ini contoh gitu kan. Betapa pentingnya kemudian maklumat sabiqah sehingga menghasilkan sebuah pemikiran. Dan bukan hanya maklumat sabiqah, sebenarnya 4 komponen itu harus ada kalau kita mau kemudian berpikir dan menghasilkan sebuah kesimpulan. Makanya kalau kita lihat kenapa Barat itu merusak umat Islam hari ini, salah satu yang digunakan itu adalah mereka membuat informasi-informasi ya, pengetahuan-pengetahuan yang keliru tentang Islam. Seperti tadi itu kan, ketika berbicara tentang metode ilmiah, mereka mengatakan tidak ada kebenaran yang mutlak. Semua kebenaran itu relatif. Nah, akhirnya apa? Umat Islam terpengaruh gitu kan. Sampai ya digunakan untuk berpikir memahami hukum-hukum Islam, sampai juga mereka mengatakan ya itu kan pendapat Anda gitu kan. Selalu mengatakan seperti itu gitu kan. Yang mereka merasa bahwa gagah dengan pemikiran Barat ya kan, yang meyakini tidak ada kebenaran yang pasti itu kan, relatif, sehingga syariat Islam yang sudah pasti pun itu dianggap relatif, benar menurut Anda itu kan. Itu salah satu contoh bukti itu kan, betapa informasi yang sebelumnya itu ya, atau pengetahuan sebelumnya yang dijejalkan itu mampu kemudian merubah seseorang gitu kan, proses berpikir seseorang sehingga menghasil kesimpulan yang salah gitu ya. Kenapa? Karena dia mendapat informasi yang salah terkait dengan maklumatus sabiqahnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari hasil metode berpikir akliyah ini ada 2 kemungkinan outputnya ya. Jika kesimpulannya itu terkait dengan ada atau tidak ada, maka ia bersifat pasti dan tidak akan mengandung unsur kesalahan. Jadi dalam metode ilmiah itu ada kesimpulan yang bersifat pasti, kebenarannya pasti gitu kan. Beda dengan metode ilmiah tadi gitu kan, semua kebenaran itu dianggap relatif. Semua hasil berpikir itu dianggap ya istilahnya itu tidak ada yang mutlak gitu kan. Nah, yang kedua baru ketika berkaitan dengan hakikat atau fenomena sesuatu, maka metode ini bersifat sama, tidak pasti dan mungkin mengandung kesalahan. Tapi dengan mudah faktor kesalahan ini dapat dihilangkan dengan menggunakan informasi lain yang lebih tepat, yang bisa dibuktikan kebenarannya. Misalnya, ya, ini saya sedang berada di rumah ya. Di depan saya ada suara misalnya, suara motor. Karena suka ada motor mobil, kebetulan nggak ada. Nah, itu ada suara motor. Ya. Nah, ini contoh metode berpikir akliyah. Ketika ada motor lewat, saya yakin ada mendengar suara motor, saya yakin bahwa tadi ada motor. Gitu kan. Itu kebenarannya nggak bisa kemudian dikatakan relatif, gitu kan. Tapi kalau yang terkait dengan kedua rinciannya, motornya warna apa, nah bisa benar, bisa salah. Tapi ini bisa dengan mudah diatasi. Tanyakan aja kepada yang lihat motor. Warna motornya apa? Itu pasti benar. Kalau misalnya dari suara bisa menentukan apa suara motor Honda atau Yamaha mungkin. Bagi yang expert bisa duga gitu kan. Tapi kalau sudah warna itu nggak bisa. Ya. Nah artinya kalau kita lihat dengan menggunakan metode ilmiah akliyah ini, kebenaran bersifat pasti kesimpulannya ya.
kalaupun ada sesuatu yang sifatnya tadi terkait dengan rinciannya, esensinya, itu bisa pasti dengan jalan informasi dari yang lainnya, gitu kan. Yang bisa dibuktikan, membuktikan kebenaran dan keberadaannya itu secara mutlak, gitu ya. Nanti kita akan terapkan ini untuk memahami esensi kebenaran. Karena bab berikutnya itu adalah apa sih yang disebut dengan kebenaran, gitu kan. Nah, baik, terakhir kita bandingkan antara metode ilmiah dengan akliyah ini. Kalau kita lihat dari sisi metode prosesnya, ya, metode ilmiah itu eksperimen, metode akliyah itu pengamatan fakta dengan indera, kesimpulannya fakta ilmiah atau pengetahuan ilmiah. Kalau akliyah itu pemikiran, ya, objeknya bisa keberadaan dan hakikat, kebenaran yang dihasilkan semuanya bersifat relatif. Nah, sementara kalau dengan menggunakan metode akliyah, kalau objeknya terkait dengan keberadaan, maka kebenarannya bersifat mutlak. Inilah nanti dengan metode berpikir akliyah ini, kita, ya, manusia bisa sampai pada keyakinan Allah, Tuhan itu ada. Tapi kalau sudah bicara terkait dengan hakikat Tuhan, nah itu nggak bisa dijangkau. Kenapa? Karena Tuhan itu di luar dari 4 tadi, ya. Tidak bisa diindra. Kalau sudah tidak bisa diindra berarti, ya, kita harus mendapatkan informasi, ya. Nah, terakhir di buku tersebut dijelaskan, ya, apa sih keistimewaan metode akliyah ini sehingga bisa dijadikan dasar berpikir, ya, oleh manusia siapapun, ya kan, kalangan manapun, sehingga mampu kemudian bisa menentukan kebenaran, ya kan. Yang pertama, ya, metode akliyah itu keistimewaannya mampu menciptakan pemikiran-pemikiran baru. Jadi kalau kita lihat, ya, pemikiran-pemikiran baru, ya, misalnya itu kan ketika eh, orang non muslim lah misalnya itu kan, orang kafir atau bahkan orang ateis itu kan, dia eh, bisa sampai pada pemikiran baru dalam dirinya bahwa Islam itu adalah benar. Itu melalui metode akliyah, bukan menggunakan metode ilmiah. Contoh, ya, bagaimana seorang saintis, ya, yang melakukan penelitian, ya, terkait dengan mayatnya Firaun, ya, mumi raja-raja Mesir, dan kemudian diteliti, ya, kemudian ada mayat atau muminya Firaun salah satu. Nah, kemudian dia sampai meyakini kebenaran Al-Quran itu berdasarkan fakta tadi, ya. Dia tidak, istilahnya itu bukan tidak meyakini, tidak mengikuti peristiwa tenggelamnya, ya kan, tenggelamnya Firaun, ya, ketika mengejar Nabi Musa itu kan. Tapi dengan metode akliyah dia, akal dia. Jadi bukan metode ilmiah yang digunakan oleh dia sampai menghasilkan sebuah keyakinan bahwa ternyata Islam itu benar, itu kan. Metode yang digunakan itu metode akliyah, tidak menggunakan ilmiah. Metode ilmiahnya hanya sekedar untuk membuktikan itu aja, itu kan. Membuktikan bahwa oh itu benar, itu kan, bahwa ternyata mayat itu, ya, kemudian ada pasir yang tenggelam, ya. Pasir yang tenggelam, pasir di tubuh mumi tadi, ya, yang menggambarkan itu hasil dari laut, ya kan. Nah, kemudian akalnya jalan, dia kaitkan dengan informasi yang berada di dalam Al-Quran, sampai kemudian akhirnya dia beriman, ya kan. Jadi itu yang pertama, itu kan. Jadi hasil metode akliyah itu mampu menciptakan pemikiran-pemikiran baru, itu kan. Kalau kita lihat kan kemajuan sains dan teknologi, peradaban Islam, termasuk juga baik dari sisi sains dan teknologi, maupun juga pemikiran-pemikiran yang sifatnya sakopah, seperti bahasa Arab, ya, dan dengan berbagai turunannya,
itu dihasilkan melalui metode akliyah. Dan yang kedua tadi ya, metode akliyah keistimewaannya itu adalah mampu untuk memberikan hasil yang pasti tadi. Ya. Jadi yang bersifat qot'i. Nah, karena dua keistimewaan ini dan juga karakteristik yang ada pada metode ilmiah yang sudah kita bahas tadi, maka yang layak untuk dijadikan asas berpikir bagi umat manusia itu bukan metode ilmiah, tapi adalah metode akliyah. Itu barangkali ya Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pengantar diskusi pada kesempatan malam ini ya untuk kita kaji bersama, itu kan, pahami bersama, itu kan. Silakan kalau nanti ada istilahnya itu pertanyaan yang perlu diskusikan, saya kembalikan ke Kang Mirja yang alhamdulillah sudah muncul. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah sama kita dengarkan bersama tadi pemaparan materi dari Ustadz tentang metode berpikir ya. Dan tadi sempat di-compare oleh beliau di akhir apa perbedaan metode berpikir ala barat ya dengan metode berpikir yang kita adopsi yaitu metode akliyah. Nah, kalau di pekan yang lalu ada yang bertanya tentang Ustadz, seperti apa konsep berpikir akliyah itu? Apa ciri-cirinya, karakteristiknya, dan contoh-contohnya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh beliau. Ada 4 komponen yang harus dimiliki. Ada fakta, ada otak, ada panca indera, dan terakhir maklumat sabiqah. Sehingga ketika keempatnya bersatu padu, terjadilah proses berpikir. Nah, Bapak Ibu, sambil review, saya tunggu Bapak Ibu yang pengen bertanya. Boleh langsung raise hand dan open mic, boleh juga dituliskan di kolom komentar. Nah, untuk di awal saya mau cek dulu yang di kolom komentar. Mohon izin bertanya dengan chat karena mikrofon rusak. Iya, nggak apa-apa Bu Afifah, silakan ditulis. Saya kira tadi Ustadz tulisan yang di tulisan Chinese atau tulisan Jepang itu. Artinya Konoha itu Ustadz. Oh, gitu ya. Oh, itu maksud antum, iya. Ternyata itu. Belajar singkat, aku cinta padamu itu ternyata. Bisa buat gombal Ustadz ya, gombal orang rumah. Ya baik. Nah di sini ada pertanyaan Ustadz dari Abu Syuhada. Nah ini orang Marelan ini Ustadz, orang Marelan Medan. Dia bertanya, Ustadz apakah metode rasional juga membatasi dengan jelas terkait syarat untuk bisa dikatakan berpikir, yakni 4 komponen tadi. Harus adanya otak yang sehat, informasi sebelumnya, fakta yang terindra, dan panca indera. Apakah metode rasional juga membatasi dengan jelas terkait syarat untuk bisa dikatakan berpikir? Nah Ustadz sudah sudah nangkep Ustadz dari pertanyaan ini Ustadz. Kalau belum Ya, kita akan konfirmasi. baik. Di pertanyaan Abu Syuhada ini menarik gitu kan. Jadi itu harus 4 komponen tadi. Pertanyaannya apakah ide atau pemikiran dapat dikatakan fakta yang terindah? Iya, fakta yang terindah. Terindahnya lewat apa? Terindahnya lewat tadi ya. Pemikiran itu lewat apa? Kalau dibaca ya berarti itu lewat pemikiran, lewat mata gitu kan. Kalau kita dengar itu kan berarti lewat pendengaran ya kan. Kalau huruf-huruf braille berarti lewat perabaan ya kan. Jadi itu fakta yang indra. Atau tidak ada, sudah ada sebenarnya di otak kita, di pikiran kita. Nah itu berarti faktanya itu sudah ada di otak. Nah artinya sudah ada di dalam, sudah terekam. Kan fungsi panca indera itu kan sebenarnya untuk merekam gitu kan. Untuk merekam ya, merekam apa yang kemudian didapatkan, yang akan dicermati. Nah, pemikiran itu sesuatu yang bisa diindra. Misalnya itu kan, ya contoh ya, tentang
pemikiran komunis, ateis ya, yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah, itu nanti kita akan kaji itu kan. Akan dipikirkan itu fakta. Jadi fakta pemikiran Tuhan itu tidak ada. Ya. Nah, itu sudah masuk ke dalam otak kita. Ya. Kemudian kita akan, berarti kan sudah menggunakan dua komponen itu kan. Otak dan indera itu kan. Inderanya tadi sudah lewat baca itu kan misalnya. Kemudian masuk. Nah, nanti ya akan kita uji dengan maklumatus sabiqah. Informasi sebelumnya. Kita punya nggak informasi sebelumnya? Kalau kita tidak punya informasi sebelumnya, ya apakah Tuhan itu ada atau tidak, maka nggak akan sampai pada kesimpulan, ya kan? Komunis itu kesimpulan itu sesat misalnya. Ya. Tapi kalau kita punya maklumat sebelumnya, ya, maka kita akan sampai pada kesimpulan, orang ateis itu salah. Pemikiran ateis yang mengatakan Tuhan itu tidak apa istilahnya salah. Kenapa? Karena Tuhan itu ada. Kita punya maklumat sabiqah itu. Ya. Atau misalnya karena itu terkait dengan eksistensi Tuhan, gitu kan? Itu dihasilkan juga melalui proses berpikir sebelumnya, sehingga menghasilkan sebuah pemahaman, pemikiran bagi kita itu kan. Misalnya di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan kan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Atau bagaimana kemudian orang Baduy ketika ditanya bagaimana cara kamu meyakini adanya Tuhan? Nah, orang Baduy mengatakan kotoran bekas kaki unta menunjukkan bahwa di sini ada unta. Nah, dari situ dia sampai pada simpulan ya Tuhan itu ada. Nah, barulah pengetahuan yang dia hasilkan melalui proses berpikir tadi, metode akliyah tadi, digunakan untuk apa? Untuk menguji berikutnya, pemikiran berikutnya. Pemikiran yang mengatakan tidak ada Tuhan tadi, ateis tadi. Itu contoh ya. Kemudian contoh lain, pemikiran ya kapitalisme ya. Misalnya ekonomi kapitalis ya. Misalnya tentang apa? Tentang konsep liberalisasi, swastanisasi itu kan pemikiran. Nah, kita kaji liberalisasi, swastanisasi itu benar atau salah. Nah, karena itu ya yang menjadi penentunya itu adalah maklumatus sabiqah. Makanya saya sering katakan bisa jadi itu kan para pejabat di negeri ini, menteri-menteri ekonominya itu ya, ketika mereka mengambil keputusan terkait dengan ekonomi, dia menggunakan solusi ekonomi kapitalis. Kenapa? Karena maklumat sabiqahnya itu tidak ada terkait dengan ekonomi Islam. Yang ada di otaknya semuanya ekonomi kapitalis itu kan. Adapun ekonomi Islam yang ada di otaknya yang masuknya ya karena ulama-ulama terdekatnya yang jadi rujukan itu hanya menyebutkan bahwa ekonomi Islam itu adalah lembaga keuangan ya. Sementara mereka tidak pernah menyampaikan ide bahwa ekonomi Islam itu adalah mengelola terkait dengan APBN juga. Ya, maka bisa jadi mereka kemudian mengambil solusi itu karena otaknya kapitalis. Seolah-olah di dalam Islam itu tidak ada yang terkait dengan APBN, pengaturan APBN. Atau dijustifikasi misalnya ya, yang sekarang contoh pemikiran lainnya ya. Sekarang kan sedang rame-rame nih ya. Kita dibohongi dengan PPN 12% ya kan. Katanya dibatalkan tapi ternyata bukan dibohongi ya, nggak tahu ya, atau karena sistem sudah dibuat ya kan. Karena kemarin itu kan katanya dibatalkan, tapi faktanya banyak yang belanja transaksi itu sudah masuk gitu ya. Nah, pertanyaannya ketika para pengambil kebijakan di negeri ini gitu kan menerapkan pajak, itu kan konsep terkait dengan pajak itu pemikiran. Nah, pemikiran itu harus dinilai kan, apakah betul enggak ya rakyat itu dipajak, boleh enggak? Kalau dia kemudian tidak punya maklumat sabiqah yang benar ya, pandangan pajak menurut Islam, maka dia ya tidak akan
meyakini bahwa pajak itu haram, gitu kan. Apalagi kalau ada pembisiknya, ya, ustadz yang dijadikan rujukannya, oh pajak itu demi apa istilahnya kepentingan negara nggak haram, nah, udah dia nggak akan merasa berdosa gitu kan. Paling pun dia akan merasa berdosa ketika banyak protes, demonstrasi, ya, karena menaikkan PPN itu tidak tepat waktu. Jadi bukan merasa berdosa karena memajaknya. Tapi kalau dia mengerti itu kan pemikiran Islam yang benar itu kan, yang mengharamkan PPN, ya, maka dia akan mengatakan PPN, pembebanan PPN adalah kebijakan yang zalim, kebijakan yang jahat, kebijakan yang berdosa, yang pengumutnya, pengambil kebijakannya diancam dengan neraka karena ada hadis Rasulullah la yadkhulul jannah sahibu maksi. Jadi itu ya Ustaz Abu Syuhada, bahwa pemikiran itu adalah sesuatu yang fakta yang memang bisa diindra, yang nanti bisa kemudian dipikirkan, dikaji sampai diambil kesimpulan, ya. Cuman kita harus punya maklumat sabikoh tadi, ya, terkait dengan fakta pemikiran tadi. Nah, kalau maklumat sabikohnya, makanya tuh yang sangat menentukan tuh maklumat sabikoh itu kan. Kalau tadi PPN 12% boleh, ya udah. Tapi kalau maklumat sabikohnya PPN 12% haram. Nah, cuman proses berikutnya kan proses keyakinan, meyakinkan, ya, mana yang salah gitu kan, mana yang benar gitu kan. Itu ya barangkali wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz Abu Syuhada tadi sudah dijelaskan oleh beliau ya tentang pertanyaan dari Ustadz. Mau dikonfirmasi ulang atau bagaimana Ustadz? Atau ada pertanyaan lanjutan dari jawaban ini? Sudah ya? Oke, baik. Langsung ke Bu Afifah. Ustadz, untuk metode ilmiah, nah bagaimana kita memposisikannya Ustadz untuk metode ilmiah ini? Dan kapan kita harus menggunakan metode akliyah? Kapan kita menggunakan metode ilmiah? Ini pertanyaan dari Bu Afifah. Jadi seperti yang dibahas di dalam kitab ini, sebenarnya kitab ini menyatakan bahwa metode ilmiah itu tidak layak dijadikan asas berpikir, ya. Artinya kalau asas berpikir itu berarti kan semuanya mengacu kepada metode ilmiah yang dikritik, tapi bukan berarti bahwa metode ilmiah itu kemudian tidak boleh kemudian digunakan, gitu kan, sama sekali gitu kan. Hanya ranahnya aja gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, nah ini mungkin sedikit yang harus kemudian kita luruskan seperti yang saya sampaikan kemarin. Jadi sebenarnya itu eh, ini kan bicara tentang metode, ya, metode ilmiah, kemudian juga metode akliyah. Nah sebenarnya metode ilmiah itu tidak bisa dipertentangkan dengan metode akliyah sebenarnya itu kan. Karena metode ilmiah itu salah satu bagian dari metode akliyah. Induknya itu metode akliyah gitu kan. Cuman untuk hal-hal yang dalam pikiran sejarah, sesuatu yang sifatnya penelitian empiris, ya, itu sering dikatakan itu adalah metode ilmiah eksperimen. Nah, karena itu sebenarnya eh, kita lihat kalau eh, metode ilmiah ini digunakan hanya untuk sebatas, ya, sains dan teknologi, ya, itu boleh gitu kan, tapi tidak bisa digunakan untuk, ya, memikirkan sesuatu yang sifatnya konsep kehidupan, aturan kehidupan, ya, atau yang terkait dengan pemikiran-pemikiran yang sifatnya ideologis dan solusi atas masalah kehidupan. Ini nggak bisa itu kan. Ya. Jadi metode ilmiah dalam pengertian tadi, ya, yang saya katakan tadi, ya, yang sebenarnya kan di beberapa kitab yang saya baca itu kan,
metode ilmiah itu dalam hal-hal tertentu itu bagian dari metode akliyah, berpikir menggunakan akal, cuman untuk hal yang terkait dengan faktanya, fakta terindra gitu kan. Artinya yang bisa diraba ya. Namanya itu hisyiyin gitu kan. Nah, itu yang pertama itu kan. Nah, jadi kalau ditanya dalam konteks realitasnya, kapan kita menggunakan metode ilmiah, kapan kita menggunakan metode akliyah, sebenarnya kalau kaitannya dengan sains dan teknologi boleh ya kita menggunakan metode ilmiah. Misalnya kita mau menggunakan pupuk baru nih itu kan. Ya, kita buat percobaan-percobaan deh kan, pupuk mana yang tepat. Tapi ingat, di situ pun nanti ada istilahnya itu tidak boleh lepas dengan kerangka induknya. Itu makanya saya katakan tadi kan, metode ilmiah di dalam Islam itu metode ilmiah yang tidak lepas dari kerangka induknya metode akliyah. Apa yang saya maksud dengan kerangka induknya metode akliyah? Ketika kita mau melakukan percobaan, pupuk apa yang cocok untuk tanaman, nah di situ nanti ada rambu-rambu berpikir yang dihasilkan melalui metode akliyah. Apa rambu-rambu berpikirnya? Bahan yang digunakan untuk membuat pupuk, gitu kan? Jadi nggak boleh bahan yang digunakan untuk membuat pupuk itu, misalnya homer, ya kan? Kemudian bangkai, ya, atau yang diharamkan, ya. Nah, itu hasil metode akliyahnya. Nah, sementara kalau ketika itu sudah diterapkan, artinya dihilangkan, silahkan gunakan metode ilmiahnya. Gunakan racikan pupuk apapun bahannya ya. Misalnya dari zat kimia ataupun juga dari herbal, dikombinasikan mana yang pas untuk, misalnya kebetulan saya suka sedang nanam durian, mana yang pas untuk durian sehingga durian itu kemudian hasilnya manis, misalnya itu bisa diuji cobakan. Itu metode ilmiahnya, tapi metode ilmiahnya itu tidak boleh juga keluar dari kerangka metode akliyah yang di dalamnya sudah membatasi batasan-batasan yang boleh kemudian dilakukan dalam metode ilmiah. Itu ya yang terkait dengan metode ilmiahnya. Nah, sementara terkait dengan sistem kehidupan, aturan kehidupan, bagaimana kemudian memahami perilaku manusia, ya, maka nggak bisa itu digunakan dengan metode ilmiah. Itu mutlak harus menggunakan metode akliyah, gitu kan. Itu ya barangkali ya. Nah, termasuk juga ya yang disebut dengan metode akliyah itu akhirnya itu adalah ya salah satu hasilnya itu kalau bicara terkait dengan halal dan haram, metode yang digunakannya itu adalah metode ya istimbatul hukmi ya yang dihasilkan melalui metode akliyah yang disebut dengan usul fikih gitu kan. Itu ya barangkali ya. Jadi metode ilmiah untuk sains dan teknologi, tapi tadi tetap kerangkanya harus kerangka yang juga dibatasi oleh metode akliyah penetapannya. Nah, kalau sudah kemudian itu silakan metode ilmiah kemudian digunakan. Artinya seperti yang saya katakan tadi, penggunaan metode ilmiah ala barat jelas beda nanti dengan penggunaan metode ilmiah ala muslim. Kenapa? Karena metode ilmiah ala muslim itu istilahnya itu nanti akan dipayungi oleh pemahaman, pemikiran-pemikiran yang dihasilkan melalui metode akliyah tadi, gitu ya. Itu ya barangkali singkat atau sederhananya ya yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Alhamdulillah untuk Bu Afifah sudah terjawab ya. Jadi intinya adalah semua dimuarakan ke metode akliyah begitu Ustaz ya. Hanya saja mungkin prosesinya itu adalah prosesi ilmiah. Nah, begitu. Jadi yang kita lakukan itu adalah prosesi ilmiah, tapi
landasan berpikirnya adalah metode berpikir akliyah tadi. Baik, Bu Afifah, kalau ada yang perlu dikonfirmasi, kami persilahkan. Tapi sepertinya sudah nih Ustadz. Kita buka kembali sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang lain. Silahkan untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan bisa langsung raise hand atau boleh langsung ditulis di kolom chat. Jika tidak ada, maka mungkin kesempatan malam ini akan kita cukupkan sambil kita menunggu beberapa menit. Silakan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Baik Ustadz, sepertinya untuk kesempatan malam ini bisa ditutup dengan closing statement dari Ustadz terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesetiaannya untuk terus ya mau mendengarkan dan berbagi ya. Mudah-mudahan ini semakin membuka wawasan kita. Allah memberikan hidayah sehingga kita bisa memahami. Dan yang penting adalah kita tidak silau dengan peradaban barat, ya kan? Karena ternyata peradaban barat itu dihasilkan dari cara berpikir yang rusak, yang akhirnya hasilnya itu adalah pemikiran rusak dan merusak. Islam sudah memberikan kerangka berpikir yang benar, yang wajib kemudian digunakan oleh manusia, ya, yaitu metode akliyah. Dan dengan metode akliyah itu akan dihasilkan kebenaran dan juga kepastian terkait dengan makna hidup dan kehidupan yang harus kemudian dijalani oleh manusia, sehingga pada akhirnya karena hakikatnya itu berasal dari Allah, gitu kan, terkait dengan kebenaran dan hukum-hukum tadi, aturan-aturan tadi, maka kalau kita menggunakan metode akliyah, hasilnya itu adalah kebahagiaan dan kesejahteraan, dan yang lebih penting itu adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini. Itu barangkali ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz atas materinya pada malam hari ini dan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang senantiasa rutin ya istiqomah hadir untuk kesempatan kita di malam Selasanya bersama Ustadz Ari Matin. Untuk kesempatan malam ini kita cukupkan dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari kru Syiar Malam yang bertugas mengucapkan selamat menikmati